Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan hidup kita semua makin diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan setelah taklim ini hidup kita makin taat dan dekat kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia sempurna yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan kalimat sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa seperti biasa. Kita baca doa agar kita semua mendapatkan ridho Allah, amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita nanti masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rizki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda, Teteh, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahilah majlis kami dengan ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini Engkau kumpulkan lagi kami semua di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia dan pengurus Majelis Taklim As-Sakinah,
Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Mudah-mudahan majelis taklim ini Allah berkahi. Dan mudah-mudahan semuanya Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda. Bunda. Ini bukan syuting ya. Ini kajian ya. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar? Sehat semua? Yo, lebih semangat. Apa kabar semuanya? Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua bunda yang hadir, Teteh, sayang, semua yang hadir. Mudah-mudahan semua panjang umur. Semua sehat selalu. Makin berkah hidupnya. Makin banyak rezekinya. Ada yang punya hutang hari ini? Sudah bayar belum? Bayar ya. Doakan mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda sayang, alhamdulillah senang sekali hari ini akhirnya kita bisa kajian lagi seperti biasa. Setelah 2 minggu berturut-turut syuting terus di Trans TV. Udah lihat belum? Ya, memang belum tayang ya. Insya Allah tayangnya kalau tidak salah hari Sabtu dan Minggu ini jam 8 pagi. Nanti dikabari lebih lanjut jadi tayang atau enggak. Jangan-jangan cuma diambil doang tayangnya mah enggak. Ya, mudah-mudahan AA minta doa dari Bunda semoga AA juga panjang umur. Ahilman juga sehat terus. Dan tidak berubah seperti Ahilman seperti biasanya. Insya Allah. Baik, Bunda, Teteh, sayang, hari ini kita akan ngaji, apa judul kajiannya? Kok kayaknya dalam banget itu kalimatnya. Judulnya pernah sakit tapi tak sesakit. Ada yang sedang ngalamin gitu? Ada? Yang mana orangnya? Baik. Bunda sayang, pertama Ahilman ingin memberikan satu pemahaman kepada kita tentang bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Kita ini siapa? Manusia. Ada yang bukan manusia di sini. Kita ini siapa? Manusia. Oke. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling sempurna. Hal ini disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan makhluk yang namanya manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi mohon maaf, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Maka Bunda sayang, beruntung diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Namanya apa? Manusia. Ustadz, apa yang membuat manusia itu sempurna? Allah berikan kepada diri manusia 3 hal. Yang 3 hal ini boleh jadi tak sempurna diberikan kepada makhluk yang lain. 1, dalam dirinya manusia dikasih akal. Dikasih apa? Oke. Punya akal? Punya akal? Di mana akalnya? Banyak orang yang kalau ditanya punya akal, di mana akalnya? Di sini. Di sini mah otak. Akal itu mana, AA? Boleh jadi akal itu seluruh bagian yang ada dalam diri kita, unsur yang menyebabkan darah itu mengalir,
yang dengan darah itu menentukan setiap aktivitas kita. Namanya apa? Akal. Makanya mohon maaf, Bunda, Teteh sayang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita bawa dalam konteks pekerjaan kita, ngaruh nggak ke akal kita? Ngaruh, karena masuk ke darah kita, yang darah kita itu nanti membuat akal bisa berpikir atau tidak. Nah, semua punya akal. Fungsinya untuk berpikir. Untuk apa? Berarti kalau nggak mikir, ya. Dan akal itu harus diaktifkan dengan cara apa? Belajar. Makanya Bunda sayang, kenapa harus belajar? Ingin mengaktifkan akal biar bisa berpikir. Kalau nggak belajar, nanti akalnya tidak berfungsi, jadi Bunda nggak bisa apa? Mikir. Makanya penting apa yang Bunda tonton, penting. Lamun di imah wae nonton jeritan hati istri yang tersakiti. Udah, yang terbayang teh sakit hati terus. Ya, apalagi sekarang lihat film-film yang makin hari makin luar biasa, ya. Apa yang lagi rame kemarin teh? Jangan salahkan apa? Ya eta we pokona mah cenah ya. Aya anu rame. Jadi akal itu harus diasah dengan cara apa? Belajar. Makanya Bunda sayang, kenapa wahyu yang pertama surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Betul? Berarti nggak cukup cuman belajar. Harus seperti apa AA yang bisa mengaktifkan akal? Belajar sesuatu yang bikin kita ingat sama yang nyiptain kita. Makanya ngaji. Betul apa betul? Bunda datang ngaji, belajar ilmunya Allah. Pengen apa? Pengen akal ini berfungsi sehingga bisa berpikir. Bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Itu pakai apa? Akal. Yang kedua, di dalam diri manusia Allah berikan jasad. Berikan apa? Jasad itu bahasa lainnya anggota tubuh. Dikasih nggak? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Siapa yang ngasih? Untuk apa Ustadz ini fungsinya? Untuk bergerak. Untuk apa? Makanya kalau punya tubuh tapi nggak difungsikan, jadi nggak bisa gerak. Maka izin, kalau lapar harus apa? Makan. Kalau minum harus, kalau haus harus minum. Kalau berarti Bunda fokus ya, bagus. Sengaja ahil mante ya. Kalau makan harus, kalau lapar harus, kalau haus harus, kalau capek harus istirahat, tidur, betul? Kalau badan pengen bagus, olahraga. Kalau wajah pengen glowing, jadi semua ada caranya. Dan itu cara kita mengaktifkan tubuh kita. Makanya izin, Bunda jangan zolim sama yang namanya tubuh. Karena tubuh juga butuh asupan, betul? Karena banyak di antara kita yang kadang zolim sama tubuhnya. Sibuk, izin ya, sibuk mengaktifkan akalnya tapi lupa tubuhnya nggak ngikut, ujungnya sakit. Makanya Bunda sebelum datang kajian AA sarapan atau tidak? Ya. Jadi diaktifkan, pulang dari sini ngabaso teh. Itu cara kita mengaktifkan tubuh biar bisa bergerak. Kan faktanya begitu kan? Ngajinya 2 jam, jalan-jalan ke mall ngabasona 5 jam. Izin ke suami, pulangnya nanti siang, tiba-tiba pulangnya kemana Ari Ece? Jawab sekarang,
mengaktifkan badan. Biar sehat. Jelas apa jelas? Nah, yang ketiga, ini yang makhluk lain tak punya, tapi manusia punya. Namanya hati. Namanya apa? Punya hati? Akal aja harus dikasih asupan dengan ilmu, belajar. Betul? Badan aja dikasih asupan dengan makan, minum, istirahat, perawatan, olahraga, dan seterusnya. Dikasih. Kira-kira hati harus dikasih asupan atau tidak? Harus. Kenapa Ustadz? Karena hati ini punya sifat qallaba yuqallibu. Apa? Qallaba yuqallibu. Fi'il madinya qallaba yuqallibu, sehingga jadi satu yang disebut dengan qalbun. Apa? Namanya apa? Qalbun. Artinya apa? Hati. Bolak-balik we didinya atuh nepi ka iraha ieu teh. Geus dijelaskeun. Jadi manusia itu dikasih satu unsur, namanya apa? Hati. Hati ini sifatnya apa tadi? Qallaba yuqallibu, artinya mudah terbolak. Maka dalam bahasa Arab hati disebut dengan apa? Pertanyaannya, Bunda punya hati tidak? Mudah terbolak-balik tidak? Semua rasa ada di situ. Pernah bahagia, pernah sedih, pernah kecewa, pernah nerima, pernah sayang sama orang, pernah benci sama orang, pernah ngerasa dicintai, sering disakiti. Komplit. Ada pertanyaan, wajar tidak? Karena kita punya namanya juga jelas. Makanya di awal kasih fondasi dulu. Kalau tema kita sekarang pernah sakit tapi tak sesakit ini, mohon izin. Berarti kalau dalam hidup selama kita manusia, memungkinkan ada orang yang nyakitin kita? Biasa aja kayak tertekan gitu. Jawabannya kayak mewakili banget. Mungkin. Mungkin. Bunda sayang, teteh sayang, gak mungkin kita bisa nyenengin semua orang. Betul? Malah faktanya mohon maaf. Kita udah berbuat baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita. Iya, malah nyatanya kita udah berkorban yang terbaik aja bagi orang, masih ada aja orang yang ngecewain kita. Betul? Pertanyaannya, yang salah orang yang nyakitin kita atau yang salah sempitnya hati kita? Itu benar jawabannya tuh. Ngapain dibahas lagi? Ini kayaknya alumni menata hati semua ini Mah ya. Ngacung, siapa yang hari Minggu kemarin ikutan di Puri Begawan? Wah, ini yang belum ikut kenapa? Nggak punya uang? Nggak ada uang ya? Bunda yang belum nyobain menata hati harus ikutan menata hati. Coba yang ikut kemarin menata hati, seru nggak? Mau ikut lagi nggak? Seneng nggak? Sedih? Makanya hafal ilmunya ini. Jadi kalau kita bilang saya disakiti, pertanyaannya, yang salah orang yang nyakitin kita atau sempitnya hati kita? Bunda sayang, kita nggak bisa menata hati orang lain. Betul? Yang bisa kita tata adalah hati siapa? Hati kita. Maka sekarang kalau Bunda paham, Bunda teh manusia. Dan Bunda teh punya hati. Betul? Maka Bunda gak boleh bilang gini, gimana ya caranya biar hati aku teh gak ada yang nyakitin. Biar hati aku teh kuat gitu, kuat gitu, kuat gitu. Kan ayah yang begitu ada ya.
Bunda yang sok pura-pura kuat ada kan? Aku mah kuat. Kuat. Tapi di tukang lulus sorangan. Bunda sayang kita nggak usah sekuat itu. Karena kita ini siapa? Manusia. Apalagi menunjukkan kelemahan pada manusia yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya Allah yang menggenggam hati kita. Betul? Manusia ini punya hati. Hati ini mudah terbolak-balik. Nah pertanyaannya, siapa yang genggam hati kita ini? Allah. Maka perhatikan. Hati ini hanya akan bisa menemukan ketenangan, kebaikan ketika hati ini kembali terpaut dengan yang menciptakan dan yang menggenggamnya, yaitu Allah. Bahasa gampangnya, Bunda tidak akan bisa menemukan ketenangan hati dalam setiap apa yang menyakiti hati selama Bunda jauh dari Allah. Halo? Kenapa menikah terpesona gitu? Menikah ngalit. Atau biasa aja. Mikir mesti ke mana-mana menikah. Nggak usah. Biasa aja ibu. Ibu teh punya suami di rumah ya. Biasa aja. Nggak usah terpesona gitu. Biasa aja. Meninggal ulang menikah. Fokus ya. Tapi fokusnya kayak mata itu ya, mata berharap teh ya. Ya Allah. Jadi poho agak. Jadi Bunda, karena yang punya hati ini siapa? Manusia. Jadi Allah. Tuh kan gak fokus kan? Tuh kan. Baru sama disindir, bener kan? Yang punya hati ini siapa? Tapi hati ini digenggam oleh siapa? Pabelit jawaban teh. Nah, maka ini rumus tadi kata Bunda tidak akan bisa menemukan ketenangan hati dari sesuatu yang menyakiti hati kalau selama ini hatinya jauh dari siapa? Allah. Berarti masalah yang paling utama bukan seberapa sakit orang nyakitin kita, tapi seberapa sempit hati kita yang tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Status hari Selasa. Jangan minta diulangi lagi. Agak pusing tadi ngomong apa. Itu mah tiba-tiba keluar aja itu. Sok diulangi atuh. Siapin kameranya kalau gitu. Siap? Nah suri gitu ari Bunda. Sok dicatat, direkam baik-baik. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati dari orang yang pernah menyakiti hati selama hati kita jauh dari sang penggenggam hati, sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percayalah, jika hatimu ingin tenang, dekati Allah yang menggenggam hati, karena sungguh yang membuat sakit hati bukan sakitnya orang yang menyakiti, tapi sempitnya hati karena jauh dari Allah yang menggenggam hati. Nanti kasih lagunya Mahalini lah itu ya. Sampai menutup mata judul nanti ayat. Biar gampang. Maka Bunda sayang, berarti yuk kita kembalikan kepada rumus. Kalau ada orang yang nyakitin kita, wajar tidak? Boleh tidak? Wajar, boleh, nggak apa-apa. Itu hanyalah bagian takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Betul?
Tapi yang paling penting, AA, setelah hati ini disakiti, gimana caranya agar kami ngerasa bahwa sakit hati itu bukan jadi akhir kehidupan kita. Karena banyak di antara bunda yang ngerasa kalau udah disakiti seakan-akan semuanya selesai. Contoh, bunda di rumah tangga disakiti oleh suami. Kadang gak sedikit di antara bunda yang menyimpulkan, AA, hidup saya selesai. Selesai. AA, hidup saya udah gak ada nafas lagi. Maut atau enggak. AA, hidup saya kayaknya udah berat. Kenapa? Orang terdekat saya malah nyakitin saya. Shh, mohon izin. Seberapa sakitnya orang terdekat menyakiti kita, percayalah masih ada Allah tempat bergantung kita. Betul? Makanya Ustadz gak mau, bunda gak mau, teteh gak mau frustasi, hancur, lebur karena sakit hati manusia kepada kita. Gak mau. Tenang, tenang. Hidup gak sesakit itu karena kita masih punya siapa? Allah. Maka nanti manusia, perhatikan perjalanannya. Setelah manusia disiapkan ini, maka manusia oleh Allah diuji. Dikasih kehidupan namanya dunia. Namanya apa? Jadi ketiga ini, nih, akal, jasad, hati, gimana cara mengasahnya? Gimana cara mengevaluasinya? Kira-kira akal yang aku berikan, jasad yang aku berikan, hati yang aku berikan, kira-kira dipakai nggak sih sama manusia? Maka Allah kasih tantangan, namanya hidup apa? Dunia. Sekarang kita lagi di mana ini? Di Masjid As-Sofia. Dan Masjid As-Sofia ini letaknya di mana? Di Bogor. Bogor itu di mana? Indonesia. Nah ini tinggal kita namanya dunia. Namanya apa? Banyak manusia yang dikasih 3 unsur ini. Dia hidup di dunia tapi dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Padahal Allah tidak mungkin menciptakanmu dalam keadaan sengsara dan sedih. Pasti Allah maunya kita gimana? Bahagia. Betul nggak? Mungkin nggak Allah ngasih kita diciptain buat disiksa gitu? Kita diciptain buat sengsara? Enggak. Allah menciptakan kita buat apa? Bahagia. Bukankah doa kita semua sama? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Berarti kalau ada orang yang tidak bisa menikmati kehidupan dunia, padahal Allah sudah menciptakan dia dengan sempurna, jangan salahkan Allahnya. Boleh jadi yang salah kita manusia yang tidak memahami konteks dunia yang Allah ciptakan untuk kita. Pertanyaannya, bunda udah berapa tahun hidup di dunia? Liar jawaban teh. Tinggal jawab atuh. Bunda udah berapa tahun hidup di dunia? Oke, sebut saja 60, 50, 40, 30. Sudah puluhan tahun hidup di dunia. Sudah bahagia apa belum? Sudah puluhan hidup di dunia. Tahu nggak tujuan ini mau dibawa kemana? Tuh udah liar atau jawaban tuh. Jangan-jangan kita nih hidup tapi nggak hidup. Wujuduhu ka'adamihi. Hidupnya seperti matinya. Kenapa bisa begitu AA? Karena ada di antara kita, mohon izin. Karena lika-liku dunia. Yang sementara itu membuat bunda menyimpulkan dunia jahat sama kita. Jahat sama kita. Padahal dunia nggak sejahat itu. Boleh jadi kita yang tidak paham aja hidup dunia ini untuk apa. Betul? Maka bunda tolong catat ini. Sekarang dipercepat sama AA. Ada 5 ciri kehidupan dunia yang harus bunda pahami. Ada berapa?
Satu, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Apa waktunya? Singkat dan cepat. Bahasa lainnya Ingat ya, mulai hari ini apapun yang sifatnya di dunia itu sifatnya singkat, cepat, sementara. So kalau bunda bahagia jangan euforia karena singkat, cepat. Begitu sebaliknya, kalau bunda lagi sedih, lagi sengsara, lagi terluka, jangan putus asa karena ini masih di mana? Dunia. Berarti sedihnya juga singkat, cepat, sementara. Jangan kebalik. Bunda mah kadang-kadang sok kumahanya, sok gitu kita mah. Memahami bahagia singkat, tapi memahami sedih itu lama. Padahal yang namanya dunia itu sifatnya sementara, singkat dan cepat. Izin ya untuk semua bunda, sayang teteh, yang hari ini sedang punya masalah, jangan pernah merasa ini masalah yang paling berat buat kita. Pada akhirnya, masalah kita akan selesai. Sebagaimana Allah selesaikan masalah kita yang sebelumnya. Iya apa iya? Sok jawab, sebelum ini ada masalah tidak? Selesai tidak? Sekarang ada masalah? Udah selesai belum? Mau selesai? Kalau bunda mau selesai dengan masalah yang sekarang, bersiaplah. Karena biasanya setelah masalah yang satu, Allah kirimkan masalah yang dua. Betul? Tapi bunda jadi biasa-biasa aja karena paham dunia sementara, Ustaz. Kan ada ya, orang yang sudah di fase itu ada nggak? Ada. Orang yang ngerasa bahwa, apa yang bilang bunda mah udah ngalamin semua. Itu kan kayak orang yang sudah meresapi semua perjalanan hidup kita gitu. Betul? Dan percayalah, tidak ada masalah yang baru. Semua masalah yang hari ini kita hadapi, hakikatnya sudah pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Saya ulangi. Tidak ada masalah yang baru. Hakikatnya semua masalah, semua ujian pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Makanya punten ya, Aa mah paling gemes sama orang yang suka bilang gini, enak jadi Aa mah. Coba Aa jadi aku. Horea mah tuh, sok we. Kan ada yang bilang gitu ya. Sok ada yang bilang ke komen kitanya, kamu mah enak. Punya suami bager gitu ya. Punya suami teh kaya. Punya suami. Bunda, sok. Punten ya. Teh ya Allah bunda. Saya punya orang di teman bunda. Suaminya kaya. Suaminya kasep lah. Punya jabatan tinggi. Mobilnya 7. Rumahnya luar biasa. Tapi izin bunda, si ibu ini, istri ini, setiap bulan kalau ketemu AA, apa ceritanya? Ustadz, kemarin saya baru di KDRT sama suami saya. Tangan saya merah. Nih Ustadz, di bawah mata saya ada cekokan. Kemarin saya dijelitin ke tembok sama suami saya. Sok, bunda mau nggak punya yang begitu? Mobil 7. Mobil 7. So? Nggak mau? Oke, dikasih suami yang mohon maaf, bager pisan. Tapi hoream gawe. Cicing we kieu di imah. Cicing. Diam aja di rumah. Mau nggak? Dunia, namanya apa? Sementara, singkat, semua sifatnya sementara. 2, ciri dunia ini bunda, ya, tadi waktunya singkat cepat, sifatnya permainan, apa? Dan senda gurau. Permainan dan senda. Yang namanya permainan ada bosannya enggak? Yes.
dunia. Makanya bunda izin ya, biasanya permainan itu senengnya sebelum kita main. Pengen nyobain. Setelah kita main dijalanin, bosan gak? Makanya biasanya urusan dunia itu biasanya lebih nikmat sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Iya apa iya? Suami bunda sekarang biasa aja kan? Suami bunda sekarang rasanya gimana? Biasa aja kan? Biasa aja kan? Kenapa biasa aja? Jawaban teh menisa enak nangis bosen cenah. Bukan nges bosen. Bukan. Kenapa bunda ngerasanya biasa saja? Karena bunda sudah merasa apa? Memiliki. Sudah bunda miliki. Betul nggak? Bunda masih ingat nggak awal-awal suami deketin bunda? Menyenangkan? Membahagiakan? Merindukan? Ditungguin kapan datangnya, kapan dengar suaranya, kapan ngajak jalannya. Sekarang berarti izin. Kalau bunda rasanya masih begitu berarti bunda memandang suami sebagai apa? Dunia. Karena ngerasa biasa aja. AA, bagi bunda, gimana rasanya? Biasa aja kan? Ya udah biasa aja. Nggak dibahas lagi udah. Bunda mungkin ngerasa lihat AA mungkin ya. Mungkin luar biasa. Mungkin. Mungkin. Kan dia mungkin. Kan mungkin kan. Kan mungkin kan. Bunda mungkin ngelihatnya luar biasa, spesial. Kenapa coba? Jawaban teh, bukan belum dimiliki. Tidak akan Tolong, ada istri saya di sini. Tolong dikondisikan kalimat yang hadir. Nanti kalau beliau nggak datang, bolehlah kita bercanda lagi. Bukan belum dimiliki, tidak akan. Paham tidak? Dunia sifatnya sementara. Permainan, senda gurau. Jadi biasa aja. Ada orang yang nyakitin kita teh jadi biasa weh. Karena apa? Dunia, cacian orang, hinaan orang tak menentukan surga neraka untuk kita. Tul. Merasa diwakili banget itu. Kan izin ya. Kenapa bunda suka bilang, AA kenapa sesakit ini? Karena bunda tuh ngerasa dunia adalah akhir segalanya. Padahal cuman apa tadi? Permainan. Emang bunda bisa nyenengin semua orang? Nggak bisa tuh saya. Nggak bisa. Sok. Bunda udah baik luar biasa. Ada aja yang gak baik. Gimana kita gak baik? Bunda ngaji, yang komen ada gak? Yang julid? Yang mencibir? Yang menghina? Anu ngagenggereuhkeun? Aya. Biasa aja. Kalau bunda ngerasanya gak biasa, berarti bunda masih melekat dengan apa namanya? Salah konsep. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 22. Surat apa cek? Al-An'am ayat 22. Tak eta itu permainan gitu teh. Seri gitu. Surat apa? Al-An'am ayat 32 ya. 32 maaf ya bunda ya. Tak 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah apa? Permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun. Tidakkah kamu mengerti? Jadi mohon izin ya bunda sayang. Yang bilang dunia ini permainan bukan AA. Yang bilang siapa? Allah. Makanya mohon maaf. Kalau bunda terlalu serius dengan permainan ini, maka bunda akan dipermainkan dengan permainan ini. Dunia sifatnya begitu. Ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang nyenengin kita, ada yang nyakitin kita. Pertanyaannya, kalau semua yang bunda minta dikasih sama Allah, maka dari mana bunda bisa mendapatkan pahala sabar? Betul? Saya ulangi. Kalau semua yang kita minta, semua dikasih oleh Allah, sesuai dengan apa yang kita minta, maka dari mana kita bisa mendapatkan pahala sabar? Kalau semua orang mencintai kita, menyenangkan kita, menyukai kita, dan tidak ada yang menyakiti kita, maka dari mana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah semua itu terjadi karena Allah inginkan kebaikan untuk kita, agar kita memahami semua apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau rumah tangga bunda baik-baik saja, lurus gitu. Lurus lurus, lempeng gitu. Bagaimana bunda bisa nangis ketika malam, ketika tahajud? Bukankah bunda bisa tahajud karena bunda pernah disakiti dalam hidup? Betul? Bukankah bunda doanya bisa panjang karena pernah kecewa sama manusia? Betul? Berarti ada kebaikan tidak? Ada. Makanya ini semua hanya permainan. Kapan selesainya? Setelah dunia ini selesai, manusia kembali kepada Allah. Baru itu yang kemudian Allah katakan, ini hambaku yang selesai dengan ujian dunianya. Maka nanti yang ketiga, Ustadz, dunia itu waktunya singkat cepat, sifatnya permainan, isinya ujian. Isinya apa? Makanya kalau ada yang bilang, gimana biar nggak ada ujian? Ya udah, nggak usah hidup lah. Ciri orang hidup itu pasti punya apa? Dan izin, kalau kita di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Kalau kita pengen naik kelas nggak ikut ujian, bisa nggak? Bisa. Kalau punya orang. Bisa? Bisa. Sekarang mah gampang. Mau jadi pejabat aja gampang. Kalau punya. Apa sih? Jadi gampang, tapi izin, hidup nggak bisa. Maka ujian itu dua tujuannya. Satu, menghapuskan dosa kita. Dua, mengangkat derajat kita. Jelas tidak? Satu, tujuannya apa? Menghapuskan dosa kita. Dua, mengangkat derajat kita. Sekarang bunda pernah sakit dalam hidup. Boleh jadi rasa sakit itu dua tujuannya Allah hadirkan. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dua, Allah sedang mengangkat derajat kita. Berarti kalau ada yang nyakitin dalam hidup kita, sesungguhnya adalah pesan cinta dari Allah. Karena dengan rasa sakit itu, kita bisa tahu ini Allah sedang mencintai saya. Betul tidak? Tinggal pertanyaannya, bunda pas disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Selama ini bunda kalau disakiti yang diingat Allahnya atau orangnya? Karena yang diingat adalah orangnya, maka bunda menyimpulkan pernah sakit tapi tak sesak.
Padahal kalau bunda ingat Allahnya, makin sakit rasanya, makin banyak dosa yang Allah hapuskan. Makin tinggi derajat yang Allah hadirkan. Gimana makin tinggi derajat? Faktanya saya makin terpuruk. Iya, dunia terpuruk. Tapi bukankah surga disiapkan bagi orang yang patah hatinya, yang sakit hatinya, kemudian dia sabar menghadapinya? Betul? Kan ada disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 24. Kata Allah, nanti ada surga, yang surga itu di setiap pintunya ada malaikat. Ngapain Ustadz? Malaikat itu depan pintu surga nyambut kita. Siapa yang malaikat sambut? Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam untukmu. Siapa? Yang sabar. Dicatat. Kenapa dia sabar? Ya, dia sabar dalam taat kepada Allah. Dia sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan dia sabar karena selama di dunia ujiannya disegerakan oleh Allah. Dan dia sabar. Ujiannya ujung ke ujung. Punya orang tua nyakitin dia. Punya suami nyakitin dia. Punya anak nyakitin dia. Punya ipar nyakitin dia. Punya teman nyakitin dia. Ustadz rasanya semua nyakitin saya. Komplit Ustadz. Ada yang begitu apa enggak? Kalaupun nggak komplit begitu, mungkin ada yang satu bagiannya. Ada nggak? Ada Ustadz. Ini semua nih sakit bener Ustadz. Tapi dia bilang, ini semua dari Allah. Pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah selesaikan semua masalahnya. Meninggal nanti dia wafat. Dihisab oleh Allah. Ternyata hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Dia bertanya sama malaikatnya Allah. Wahai malaikat, kenapa siksa hisabku ringan begini? Iya, karena selama di dunia Allah segerakan ujiannya. Allah ringankan hisabnya sekarang. Karena engkau sabar selama di dunia. Sampai yang bikin kaget, selesai hisab, dia masuk surga. Jeger. Dia ada di surga PVIP. Kaget. Orang nanya sama dia, Cetuti. Namanya siapa? Cetuti. Cetuti nah aya di surga iya Cetuti teh. Kenapa Cetuti aya di surga? Kaget. Cetuti teh perasaan mah mohon maaf. Waktu di dunia teh ngaji biasa aja. Ngajinya cuman pas Ustadz Hilman doang Cetuti mah. Perasaan mah ngajinya nggak rajin-rajin amat. Perasaan mah Cetuti teh soleh-soleh banget. Perasaan sholatnya juga cuman yang wajib-wajib doang. Perasaan sodakohnya juga cuman 2.000. Baca Qur'annya juga masih banyak yang salah. Tapi nah Cetuti teh bisa di surga. PVIP. Padahal kita tahu Cetuti teh di Indonesia teh baheula teh naon. Instruktur senam Zumba. Apa ada senam we terus gawena teh. Senam. Sampai waktu ngaji lah pokoknya. Tapi nanti bisa masuk surga. Ternyata. Dibuka kitabnya, dibuka buku catatannya, dibuka hisabnya. Ternyata Cetuti selama di dunia itu ujiannya bertubi-tubi. Cetuti mah Masya Allah diuji suami nate ya Allah. Temere nafkah. Matak Cetuti jadi instruktur Zumba karena temere nafkah. Ternyata kerma suaminya temere nafkah, tidak bertanggung jawab. Di KDRT, diselingkuhi. Tapi Cetuti punya anak 2. Diurus sama Cetuti, sabar jadi ibu yang single moms, single parent. Dia sambil berdoa kepada Allah. Ternyata ini yang membuat Cetuti diangkat derajatnya. Makanya bunda sayang,
Ada satu surga yang surganya lebih luas langit dan bumi. Mau nggak? Ada satu surga yang Allah siapkan untuk orang yang surganya ini lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa Ustaz? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i was sarra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Untuk 3 golongan orang, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang pertama, bagi orang yang senantiasa berbuat baik, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bagi orang yang pandai menahan marah. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, bagi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Perhatikan. Ini surga yang luas langit dan bumi. Mohon izin. Bukan untuk orang yang sholat tahajud. Bukan untuk orang yang tadi ngaji. Bukan untuk orang yang tadi puasa. Bukan untuk orang yang haji umroh. Tapi surga ini Allah berikan bagi 3 golongan. Yang berinfak dalam keadaan lapang sempit. Bagi orang yang pandai menahan marah. Bagi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi Bunda teh masuk surga lewat jalur yang mana? Kan Bunda mah rada teu yakinnya asup surga tehnya. Nya ngandelkeun salat banyak yang tidak khusyuk. Betul? Kadang banyak lalainya. Kadang azan zuhur jam 12 salatnya jam 2. Kadang azan asar jam 3 salatna jam 5. Betul? Bunda ngandelin baca Quran masih banyak yang salah tajwid makhrajnya. Betul? Makanya kita ikut kelas tahsin as-sakinah karena kita pengen belajar Quran biar lebih baik. Betul? Tapi masih kene salah wae. Kadang teu bisa ngabedakeun mana sa, mana sa, mana sya. Lieur teu? Kadang baca Fatihah masih kene salah. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya nu macana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya anu tasdidna leungit. Ya kana budu. Wa ya. Aya teu? Aya. Kadang maca Quran sok salah urang mah. Betul enggak? Baca watini ujungnya wal asri. Ayah ngandelkeun salat banyak yang tidak khusyuk, ngandelkeun baca Quran banyak yang salah, ngandelkeun sedekah kadang yang terkecil. Betul? Bunda, kalau sedekah yang terbesar apa yang terkecil? Yang terbaik apa yang tersisa? Boa-boa. Naon boa-boa tehnya? Boa-boa teh lain boro-boro. Jangan-jangan buah-buah. Jangan-jangan Bunda teh masuk surga karena dunia isinya apa? Ujian. Tapi Bunda teh sabar. Kata Allah, ini hambaku. Sabar, sok asup surga. Sok. Tah iya. Wajah-wajah tersakiti semua. Yang keempat, dunia itu tugasnya ibadah. Apa? Tuh. Bunda sayang, apapun keadaannya, kembalikan ke Allah, niatnya jadi apa? Ibadah. Tujuannya ridho Allah dan surga. Dah, nih 5 ciri kehidupan dunia. Waktunya singkat, cepat. Berarti semua yang ada di dunia, waktunya singkat, cepat. 2, dunia sifatnya permainan dan senda gurau. 3, dunia isinya ujian. 4, dunia tugasnya ibadah. 5, tujuan dunia adalah ridho Allah dan surga. Maka
Bunda tidak akan pernah keluar kalimat sakit hati kalau Bunda paham dunia, paham manusia. Yang genggam siapa? Allah. Maka rumusnya, Ustadz, kalau kita lagi sakit hati, apa amalannya, apa sikapnya? Setidaknya ada 3 yang bisa Bunda lakukan. 1, tenangkan hati. Apa? Ingat Bunda, kadang kata AA tadi yang sakit bukan sakit hatinya, tapi yang sakit itu sempit hati karena nggak tenang. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu sebelum kita tahu apa di balik hikmah itu. Bunda di sini banyak yang kurang tenang kadang menghadapi sesuatu itu. Suami marah, Bunda ngapain? Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang ada bukan padam, yang ada kahuruan. Suami marah, ini salah kamu. Salah kamu. Dua-duanya saling menyalahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memadamkan kesalahan itu? Anak, jangan tuh cek Bunda. Bunda, kadang izin ya, suami marah, justru hadirnya Bunda harus seperti rembulan, tahan, tenang. Ke suami bilang, kamu, gara-gara kamu. Iya. Ya, gara-gara saya. Selesai kan? Nggak bisa. Nggak tenang. Belum Allah di hati, belum. Sekarang Bunda, suami marah, Bunda marah. Terus apa kesimpulannya? Ujungnya berantem. Dan izin ya, yang paling sakit itu memadamkan api setelah semuanya terlanjur padam. Nges padam ya? Tapi padam, kumaha ya teh? Bunda merasa ingin memadamkan, tapi salah memadamkannya. Dengan cara membakar tubuh kita. Yang ada, apinya mungkin padam, tapi tubuh kita terbakar makin parah. Betul? Kalau ada kebakaran, kumaha carana? Kok kabur sih? Jangan kabur atau menghindar gitu. Menikabur. Kabur. Kalau ada kebakaran gimana? Lain kabur. Bunda menghindar. Biar nggak kena apinya. Betul nggak? Tapi menghindarnya bukan jauh-jauh. Bunda panggil pemadam kebakaran. Tolong padamkan apinya. Lain mawa kompor anyar. Kermah kebakaran mawa kompor anyar. Tang ting ting tang. Wah. Coba sekarang belajar. Suami nyalahin Bunda. Ini semua rumah tangga kacau gara-gara kamu. Dulu kalau saya nggak nikah sama kamu, pasti saya nikah sama yang lain. Iya atuh. Teu kudu dibahas eta mah da age apal. Dibahas terus dan izin ya. Ibu kan juga punya hati ya Bu ya. Sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Betul enggak? Bunda, punten, akalnya enggak dicas. Hatinya enggak disentuh. Di rumah disakiti, marah tidak? Keluar kalimat yang Bunda juga sama. Punten ya. Selama ini ayah terus yang nyalain Bunda. Mulai itu. Mulai. Setan seneng gak? Cek setan teh. Tah gitu cek. Gitu cek. Lawan cek. Da cek teh punya harga diri cek. Cek sah ya teh. Cek AA biar. Cek setan. Kan setan maunya gitu kan. Cek setan teh tah. Padahal tadi. Ketika Bunda disakiti, Allah sedang nyiapin surga tadi tuh. Yang luasnya seperti apa? Langit dan bumi. Bunda udah gak marah, udah halus ya. Salangkah deui asup surga. Salangkah deui asup surga yang luasnya langit dan bumi, tapi setan mancing. Cek setan teh, cek. Lawan cek.
Udah keluarlah. Ayah, emang saya terus yang salah. Pemimpin rumah tangga ini teh mana? Langsung keluar. Hilang tadi teh. Ngesalang kadei teh. Cek kalau teh. Tepantes nah. Balik deh kan. Ya, terjadi asup surga. Nah. Terjadi itu. Iya apa ya? Ada yang begitu di sini? Bunda nanya, atau sampai kapan saya teh sabar wae? Mah ngomong sabar tak segampang itu Kan mulai ya. Tapi bunda nggak akan masuk tahapan kedua kalau bunda satunya belum selesai. Makanya tenangkan hati dulu, tenang dulu, tenang. Karena yang membedakan orang beriman dengan orang yang kurang iman apa? Tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang beriman itu hatinya tenang tuh. Berarti kalau bunda nggak tenang, yang kurang imannya, bukan kurang duitnya. Yang kurang bukan baiknya suami, yang kurang iman kita memahami apa yang Allah titipkan kepada kita. Tenang. Ciri orang beriman itu apa? Tenang. Dan izin, bunda ngaji sama AA. Mungkin ya, AA nggak tahu pasti. Tapi AA berharap sama Allah. Yang bisa bunda dapatkan minimal tenang hati. Ilmu AA sama dengan yang lain. Cara penyampaian mungkin ada yang lebih hebat daripada yang sekarang. Ilmunya lebih pinter banyak. Tapi AA berharap sama Allah. Ilmu AA biasa-biasa aja, cuman gini-gini aja. Tapi saya berharap semoga apa yang AA sampaikan bisa menenangkan hati sejenak. Di masjid, tenang, keluar. Kan AA nggak bisa menata hati ibu di luar kan. Minimal ibu datang ngaji 2 jam duduk minimal tenang dulu. Minimal ngerti, iya betul. Makanya di luar, bunda follow Instagram AA. Lihat video AA, belajar lagi. Betul nggak? Nanti lihat di TV, belajar lagi. Memang yang namanya hati mudah terbolak-balik. Di masjid tenang, balik ke imah. Makanya Allahnya dibawa terus, jangan di masjid terus. Di masjid ada Allah, di rumah juga harus ada. Makanya bunda di rumah harus melibatkan Allah. Sing tenang. Rek tenang kumaha ningali banget suami ngeslieur. Mata kena yang diingat jangan suaminya, yang diingat siapa? Jadi bunda lihat suami teh ini titipan Allah. Ini takdir Allah. Ini teh pemberian Allah. Jadi lihat suami teh lain lihat hidungna. Lain lihat kasarnya. Lagi bukan lihat kurangnya, tapi lihat siapanya? Allahnya. Lihat suami, oh iya suami saya tehnya yang Allah titipin ke saya. Hidung. Menikarunya kia suami. Da baheula mah teu kieu suami. Ayeuna jadi kieu. Apa gara-gara saya itu kieu? Ustad, lihat telina, lihat istri. Yang dilihat bukan telinanya, lihat Allahnya. Oh iya, saya dikasih istri yang seperti Telina. Yang pendiamnya luar biasa. Coba, A-nya seneng ngobrol. Istrinya seneng ngomong. Di imah, rame tuh. Liar kan? Makanya bersyukur, oh lihat istri yang pendiam. Berarti dia pendengar yang baik. A pembicara yang baik. Iya kan? Tapi hati-hati dengan pendiam. Sekali ngomong, loba. Oh ini istri saya. Iya kan? Orangnya boros. Mah kalau punya uang teh bagi-bagi gitunya. Resep. Neraktir orang teh resep bagi-bagi. Misalnya ya kan seneng. Mah seneng. Punya uang teh seneng. Nyanyi atau punya uang mah seneng ya. Punya uang teh seneng bagi-baginya.
Kalau kata orang Sunda mah somea, nyapa orang gitu. Istri saya susah. Uang kalau udah masuk ke dia nggak bisa keluar lagi. Nah, makanya saya mah Bu, saya nggak punya ATM Bu. ATM-nya di istri saya semua. Tapi passwordnya di saya. Jadi kadang dalam hidup itu Ibu ya. Jadi saya melihat Telina, jangan lihat manusianya, pasti banyak kurangnya. Telina lihat AA. Ah. Menurut saya mah ya Bu, nggak ada istri yang paling sabar kecuali istri saya Bu. Beliau mah sama AA teh bener-bener aduh ya. Dari AA kan AA mah anak yatimnya, yatim piatu. Awal nikah teh nggak punya apa-apa. Saya kadang suka bingung ya. Kok kamu teh mau sama saya? Kata dia emang nggak sadar waktu itu teh kenapa mau. Mungkin. Iya. Oh, jadi izin ya. Mungkin waktu susah mah menurut Ama ya. Sabar ketika susah mah biasalah. Tapi sabar di saat kita sedang lapang itu yang luar biasa. Boleh jadi ujian A sekarang lebih besar dibanding dulu. Kemarin ikut menata hati di ruangan. Kan tiap detik orang foto. Dia kiewe duduk. Kiewe santai. Ini yang foto izin ya. Influencer, artis gitunya. Kan gak rilisnya. Gak rilis. Tapi dia mah kiewe. Seperti tidak ada cemburu gitunya. Dalam hati saya. Tapi justru itulah kesabaran istri saya. Dia tahu mungkin suaminya emang begitu. Sok, coba kalau istri saya waktu itu ngambek. Cicing! Awas! Kabayang te istri saya siga Milea gitu kumaha. Mana Milea? Mana Milea? Di luar. Tapi kan tenang weh. Tenang. Baru di rumah nanti dibicarakan. Ayah, ya kalau foto teh jangan deket-deket gitulah. Terus saya bilang, atuh lain salah ayah, eta mah sih bangun putar-putar ke urang wa. Ya kan? Jadi boleh jadi kan, tapi kan salah. Nggak tenang tuh, kan gampang. Ayah nanti maaf. Iya Bunda, selesai. Besok foto dia kumangkewe. Atuh udah nggak bisa mengelola hati orang kan? Kan nggak mungkin ate kayak itu Bu. Apalagi ama kan ya kelihatan bagernya. Ya kan kelihatan bagernya. Batulah yang foto sok ka dia. Padahal mah ate capek. Tapi kan nggak mau nyakitin orang kan. Tapi juga ibu tolong. Ada hati yang harus saya jaga di balik itu. Paham maksud saya paham kan? Paham kan? Makanya Bunda. Jadi saya mah melihat semua teh ciptaan Allah. Titipan Allah. Kemarin dengan izin Allah kan di Puri Begawan 5.000 orang kan. Ya Allah ini teh kumahanya. Jangan lihat jamaahnya. Jangan lihat A-nya. Oh ini titipan dari Allah. Hilman kamu dititipin sama Allah. Ini hamba Allah. Yang datang ke sini karena Allah. Tujuannya untuk makin dekat sama Allah. Lurusin semuanya aja. Ini kajian hari Selasa. Baru keluar flyer hari apa? Hari Minggu kan. Cek teh kumaha ada nggak jamaahnya? Udah kumangkewe cenah. Dia balik lagi. Oh ya kalau karena Allah mah semua pasti akan jadi baik-baik saja. Maka yang pertama apa? Tenangkan apa? Sok belajar tenangin hati. Nanti Bunda untuk tenangin hati baca doanya ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Diulangi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Jadi yang bikin tenangnya hati bukan siapa-siapa, tapi Allah. Tapi Allah. Yang kedua, Bunda, kalau rasa sakitnya terus terjadi, maka sebagai manusia biasa, Bunda boleh klarifikasi. Apa? Boleh membela diri, tabayun, menjelaskan, boleh. Tapi dengan adab yang baik. Kan Bunda gak boleh membiarkan kebohongan terjadi. Gak boleh membiarkan fitnah terus datang sama kita. Betul?
kadang bunda butuh bicara, butuh disampaikan, maka boleh klarifikasi, tapi pada sesuatu yang membawa kebaikan bagi kita. Bukan membawa kemadharatan. Contoh, bunda ada masalah dengan suami, suami merasa terus nyakitin kita, bunda boleh tanya, ayah, sampai kapan ini semua terjadi? Ayah bisa berubah enggak? Mama sudah berubah, mama udah ngaji ya, seminggu 10 kali. Sudah pelan-pelan mama teh berubah. Tapi gimana ini rumah tangga kalau cuma mama doang yang berubah? Jadi klarifikasi. Itu boleh. Membela hak itu ibadah. Selama bunda tidak menyakiti yang lain. Jelas? Tinggal yang ketiga nanti. Caranya jaga diri. Apa? Dengan 2 hal. 1 ilmu, 2 amal soleh. Apa? Jaga diri bunda dengan ilmu dan amal soleh. Maka sekarang bunda datang ngaji dalam rangka apa? Menjaga diri. Karena kalau nggak ada ilmunya, yang keluar pasti nafsunya. Betul? Kalau nggak ada ilmunya, yang keluar apa? Nafsunya. Apalagi perempuan. Perempuan itu bermainnya dengan perasaan. Jadi kalau hati perempuan tidak diisi dengan ilmu, maka yang bermain adalah perasaan-perasaannya. Curiganya, prasangkanya, sakit hatinya, traumanya, lukanya. Itu yang dirawat terus oleh yang namanya perempuan. Maka bunda belajar untuk bisa menjaga itu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rasa sakit di hati kita dengan kebaikan. Ada 3 caranya. 1 apa? Tenangkan hati. 2 klarifikasi. 3 jaga diri. Gimana caranya menenangkan hati? Gimana caranya mengklarifikasi? Dan gimana caranya menjaga diri? Insya Allah kita akan bahas di kajian As-Sakinah selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Bunda, besok Ahilman ada syuting kajian hati Trans TV di Masjid At-Thohir Cimanggis. Yang orang Cibinong, orang Depok, yang sekitarnya, yang dekat, Citerep, Gunung Putri, silakan besok hadir. Jam 7 pagi di masjid apa? At-Thohir Cimanggis. Masjidnya insya Allah bagus juga. Bisa refreshing juga sekalian healing ke Masjid At-Thohir Cimanggis. Baik bunda, terakhir mari kita berdoa kepada Allah. Namun sebelum berdoa, agar doa kita lebih cepat dikabulkan, kita infak sodakoh. Mau apa mau? Insya Allah sodakoh bunda untuk majelis taklim Al-Quran As-Sakinah. Jadi selama kita belajar Quran, selama itu pahalanya mengalir buat bunda semua. Ya Allah, yang berinfak hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak kabulkan doa-doanya. Yang berinfak angkat derajatnya. Yang berinfak ganti dengan pahala terbaiknya. Silakan siapkan infak terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang. Berkahilah hidup kami ya Allah, dalam bimbingan kebaikan-Mu. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha tahu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu sulitnya keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya masalah kami. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa keadaan kami saat ini. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang diuji dengan pasangannya. Ada yang sedang diuji oleh orang tuanya. Ada yang sedang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang sedang diuji dengan keluarga besarnya. Ada yang sedang diuji dengan sulit ekonomi.
Ada yang sedang diuji dengan hutang piutangnya. Ada yang sedang diuji dengan fitnahnya, dengan sakit hatinya, dengan hinaan. Ya Allah, Engkau tahu semua yang ada di hati ini. Kami mohon ya Allah, seberapa sulitnya ujian kami, ajarkan kami ridho menerima semua ujian itu ya Allah. Mampukan kami melewati semua ujian itu ya Allah. Jika ujian itu diundang karena dosa-dosa kami, ya Allah, di masjid ini kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Bunda, teteh, sayang, istighfar. Istighfar. Entah dosa yang mana yang mengundang ujian dari Allah datang bertubi-tubi kepada kita. Istighfar. Mungkin dosa anggota tubuh kita yang berlumur dengan maksiat. Istighfar. Ya Allah, ampuni tubuh kami banyak maksiat. Mata pernah melihat yang haram, ampuni kami. Lisan pernah berbohong, ingkar janji, menipu orang lain, fitnah, ghibah. Ampuni. Ampuni kami. Sikap kami kepada orang tua selama ini. Mungkin kami pernah durhaka kepada orang tua. Istighfar. Entah berapa sakit hatinya ibu kita karena kelakuan kita. Ampuni ya Allah. Entah berapa kali kita membangkang ayah kita, bertengkar dengan bapak kita. Istighfar. Atau mungkin sejauh ini, sebelum ini, entah berapa sering aurat kita terlihat. Itu dosa. Istighfar. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami. Karena dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, di sisa umur kami, bimbing hidup kami makin baik ya Allah. Bimbing hidup kami ya Allah makin baik ya Allah. Sepulang dari sini, lebih tenang hati kami. Lebih bersih hati kami. Lebih baik akhlak kami. Lebih khusyuk ibadah kami. Lebih istiqomah amal soleh kami. Ya Allah, kami ingin lebih tepat waktu sholatnya. Lebih rajin baca Qur'annya. Lebih lembut hatinya. Ya Allah, perbaiki keadaan kami. Rumah tangga kami. Keluarga kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan soleha. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, baik rezekinya. Ya Allah, perbaiki keadaan kami semua ya Allah. Ya Allah, hilangkan sakit di hati ini ya Allah. Tak ada lagi benci di hati ini ya Allah. Belajar kami untuk bisa memaafkan ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya. Kami semua yang hadir, masukkan kami ke dalam surga ya. Masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah ya Rabbana, bersihkan hati kami. Layakkan kami nanti masuk ke dalam surga ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban.